Hai Sobat Inet, di video ini saya akan membahas tentang kesehatan gigi. Bagaimana tanggapan dokter gigi mengenai imbauan untuk penundaan ke dokter gigi? Lalu bagaimana tanggapan dokter mengenai dampak atau pengaruh dari berpuasa terhadap kesehatan gigi? Simak videonya ya. Halo brother, dokter muda ini luar biasa. Apa kabar? Halo bro, baik bang. Baik Bro, ya, gimana baik nih? ya. Luar biasa. Walaupun gundah gulana dengan kondisi seperti ini ya, kita harus Ya gitulah. ya gimana lagi ya. Dulu mungkin kita agak santai ngelihat di luar di Cina di mana itu kondisinya seperti itu ya, kita cuek aja mungkin ya. Maksudnya sekarang kita ngerasain juga ternyata gitu ya. Boleh kenalan dulu dong, Dok? Tidak boleh keluar. Iya, boleh Boleh. kenalan dulu. Ya, gimana? Kenalan dulu Langsung boleh. aja nih. Oh, Iya, langsung aja. halo semuanya. Jadi nama gue Dokter Busko, dokter gigi. Hmm. Gua berarti apa lagi? Umur gua 24 tahun. Oke. Abang nonenya jadi nggak? Abang nonenya nggak jadi. Sekarang prakteknya di mana? Di rumah sakit apa di klinik? Sekarang masih di klinik ini. Oh, klinik ya. Oke. Kirain kemarin ke luar negeri mau lanjut studi lagi? Enggak. Rencananya mungkin kalau ada diberi kesempatan sih akan mencoba sih. Gitu ya. Oke. Brother, Dok, kayaknya Yo. terlalu tua dipanggil Bapak ya. Iya, di masa kayaknya tuan gua gitu kan. Iya. Oke. Sekarang kan di masa pandemi ini, kemarin gue ngelihat ada larangan untuk ke dokter gigi dulu. Itu sebetulnya gimana sih penjelasannya? Jadi gini, kalau dari menurut gua ya, dan kalau gua lihat juga dari yang apa namanya negara-negara terus yang himbauan. Nah kalau menurut gua sih lebih ke himbauan ya. Himbauan. Jadi iya himbauan sih untuk apa namanya perawatan yang selain tindakan emergency seperti yang kayak estetis itu tuh kan bisa kayak veneer kah, bleaching kah. Kalau misalkan yang bisa ditunda sebaiknya sih ditunda dulu gitu. Oke. Nah jadi kenapa perlu ditunda? Karena dari perawatan gigi sendiri itu ya kalau yang orang awam tahu deh, gampangnya kan kita kalau untuk perawatan gigi pasti buka mulut, pasti duduk di dental unit. Dari duduk di dental unit dari kursi gigi aja itu kan nggak cuma satu pasien kan yang duduk, ada beberapa pasien. Dan virus corona ini lebih apa ya dapat menular melalui sentuhan, makanya dan virus corona ini juga sebenarnya masih banyak banget penelitian yang masih belum jelas tentang virus corona ini. Dia melalui penularannya bisa bertahan di benda mati berapa lama, dia bisa yang pasti dia masih bisa bertahan di benda mati selama yang saya ingat sih cukup lama sih, bisa kayak 24 jam itu lebih. Kemudian apa namanya melalui droplet. Nah kembali ke droplet tadi kan baru duduk nih pasien, terus kalau misalkan ada proses gampangnya nih pembersihan karang gigi atau kita bisa sebut dengan scaling itu pas kita sudah keluarkan alatnya, kita apa namanya aplikasikan alatnya, itu tuh membuat droplet dari ludah atau saliva pasien itu tuh muncrat kemana-mana. Meskipun sih kalau kita sebagai dokter gigi yang melakukan tindakan kita pakai APD level 3 ya, tapi apa ya itu melindungi kita dan juga melindungi pasien berikutnya supaya nanti apa namanya pasien berikutnya itu nggak kena juga gitu kan, kita juga ganti semua alatnya baru. Betul. Dan sebenarnya juga bukan nggak boleh sama sekali ya. Nah jadi yang perlu semuanya tahu tindakan apa aja yang perlu dilakukan apa ya kalau misalkan sangat emergency itu apa aja. Yang pertama itu kalau ada pendarahan itu yang tidak henti, pendarahan yang terus menerus itu seperti apa? Kebanyakan tuh pengalaman sih kayak habis dicabut gigi
itu kan habis dicabut ya, pasti ada trauma. Dan itu tuh masih itu tuh pasti ada darah Perdarahan. yang menggenang. Iya, pasti ada perdarahan, cuman kadang tuh pasien nggak tahu perdarahan yang lebay itu atau yang berlebihan itu seperti apa. Nah, yang berlebihan itu tuh seperti kayak darahnya tuh sampai menggenang di dasar mulut, atau kalau misalkan sampai senyum, misalkan dicabut gigi sini, senyum itu tuh giginya merah semua gitu. Nah, itu baru perdarahan yang tidak berhenti. Nah, jadi kalau misalnya kayak cuma rembes dikit-dikit gitu sih sebenarnya masih tidak apa-apa. Masih tidak tapi apa-apa kalau ya. cemas, kalau cemas atau takut bisa hubungi klinik atau ya dokter keluarga. Mungkin yang memang kita harus jaga itu tadi ini ya, maksudnya yang mungkin lebih sentuhan alat-alat itu pada saat pembersihan karang gigi mungkin bisa dikatakan tunda dulu, karena kan tidak bersifat urgent gitu kan, nggak yang harus segera gitu kan, gitu. Kecuali itu yang perdarahan. lagi sebenarnya sih. Oh gitu ya. Nah, tergantung lagi. Nah, emang beda ya kalau karang gigi nggak segera di perawatan gimana itu? Nah, jadi gini, ada karang gigi. Nah, ini bersangkutan dengan tindakan emergency ya. Yang kedua itu kan kita lanjut ke yang kedua, itu sakit yang tidak tertahankan sampai sulit makan, sulit tidur. Karena kan kalau sulit makan, sulit tidur ini berarti nutrisi berkurang, terus kan sekarang kita yang dihimbau oleh presiden kita kan staminanya adalah bagus. Kesehatan. Iya kan, kesehatan dan dan sosial ekonomi kan ya gabung-gabung lah, susah. Tapi yang pasti ini kesehatan nih. Untuk meningkatkan kesehatan kita harus meningkatkan sistem imun kita. Nah, caranya itu nutrisi yang cukup dan istirahat yang cukup. Biasanya kalau sudah sakit giginya berlebihan, nah ini dua ini susah, makan susah, istirahat juga. Biasanya memang malam-malam sih, memang gigi itu sering sakitnya malam-malam. Nah, kenapa berkaitan dengan karang gigi? Jadi gini, ada biasanya itu karena tidak pernah membersihkan karang gigi terlalu lama. Kemudian karang gigi itu berakibat buruk pada jaringan penyangga gigi. Nah, gusi, ya tulang-tulang di sebelah di dalam gusi, jadi menyebabkan gusi itu bisa turun. Nah, gusi turun, makanan kalau menyelip ke sana, terlalu banyak makanan, terus sering tertekan kan, gigi kan saling kontak atas bawah kan ya. Itu juga bisa menyebabkan sakit. Nah, itu jadi sakit gigi itu beraneka macam. Ada yang karena memang gigi berlubang, ada yang karena karangnya terlalu tebal sampai menyebabkan sakit. Itu bisa karena makanan terselip, itu karena food infection. Mungkin yang urgent juga kalau kecelakaan mungkin ya dok ya. Kalau yang kecelakaan itu urgent banget lah ya, itu baru mungkin gitu. Mau giginya lepas, giginya patah. Jadi yang ditunda itu yang mana dulu nih? Kalau yang ditunda itu yang mana dulu berarti? Nah, yang ditunda itu yang perawatan kalau menurut saya perawatan estetis. Yang seperti lebih banyak kan perawatan estetis atau misalkan pembuatan gigi palsu. Kalau misalkan bisa ditunda, kalau memang sudah harus karena kalau memang terlalu lama itu bisa berubah kondisi mulut. Jadi jadi memang kalau bisa yang bisa ditunda terlebih dahulu, kayak perawatan orto, misalkan belum kawat gigi, itu kan misalkan belum pakai kawat, tapi ada rencana ya kalau bisa jangan dulu. Yang penting yang lubang-lubang gitu. Gitu ya. Ya, ini kan sekarang kita work from home, terus anak-anak belajar di rumah gitu kan. Nah, apa sih tips yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi? Yang pasti sikat gigi. Itu udah harga mati, nggak bisa gimana caranya mau punya gigi rapi apa juga Hollywood smile apa segala macam, kalau nggak sikat gigi itu pasti masalah. Dan yang penting dari sikat gigi itu adalah kapan, waktu dan tekniknya. Kapan waktunya? Nah, mungkin ada yang masih lupa lagi. Nah, kalau kapannya itu yang pasti ya, sekarang kan sudah pada work from home ya, maksudnya harusnya bisa dilaksanakan gitu. Kalau saya sendiri biasanya kalau setiap hari pagi bangun olahraga, terus
makan, selesai makan baru sikat gigi. Karena lebih baik kita tuh sikat gigi setelah sarapan. Kemudian waktunya lagi kapan lagi itu malam sebelum tidur. Nah, ini yang paling penting. Selesai di sela-sela itu kalau mau sikat gigi lebih banyak lagi boleh. Misalkan ada yang ngerasa habis makan mulutnya nggak enak, mau sikat gigi boleh. Terus kemudian tekniknya itu seluruh permukaan gigi itu harus disikat. Seluruh permukaan gigi disikat. Iya, begitu itu ya? Saya biasanya 8-10 hitungan. Pasti nggak ya dokter, kita kayaknya agak gimana gitu ya gosok gigi dengan cara yang tepat itu kayaknya agak-agak ya kebiasaan sih mungkin pasti ya. Pasti kagok sih awal-awal, pasti kagok sih karena gimana ya, kalau yang saya tahu sendiri yang di Jepang itu kalau sikat gigi dia itu bisa makan waktu 5-10 menit. Oh ya? Karena dia sikat gigi itu per gigi. Oke. Per gigi satu bagian dihitung 10 hitungan, maju lagi 10 hitungan. Kalau kita kan 10 menit itu sudah sama sarapan, mandi pagi, sama sikat gigi semua lengkap. Iya. Kalau untuk alatnya sendiri tuh tools untuk buat sikat gigi yang manual atau yang mesin yang ada ininya itu sebetulnya bagusan mana sih? Kalau menurut saya ya, selama ini saya sendiri pakai manual. Yang bukan yang mesin. Nah, yang penting itu seluruh gigi disikat dengan teknik yang benar. Kalau biasanya gigi gerakan memutar, jadi ibaratnya gusinya dipijat pelan-pelan, terus giginya juga disikat. Jangan ditekan terlalu kencang. Kalau itu jangan tekan kencang-kencang. Biasanya kan kalau sikat gigi itu serong kencang-kencang banget gitu kan, biar lebih afdol katanya. Tapi kan sebenarnya yang penting itu adalah gesekannya, bukan tekanannya. Karena kalau tekanannya berlebih bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan penyangga gigi lagi. Gusinya masalah. Gitu ya. Oke. Jadi ngilu gitu. Gitu. Nah, kalau untuk odol sendiri juga ya paling odol yang berfluoride lah. Gitu ya. Oh iya benar-benar. Ya. Yang apa yang apa itu ada di keterangan ininya ya, ada ya, kemasannya itu ada ya? Iya. Gitu nah. ya. Oke. Oh sorry, satu lagi sama sikat gigi. Itu kalau saya sih lebih menyarankan sikat gigi yang bulunya halus supaya nggak terlalu kasar sama ke gusi sama ke gigi. Oke. Halus yang soft. Ini bukan iklan, anjuran aja kira-kira apa sih ininya? Pepsodent. Kadang kan memang orang nggak ngerti juga ini mana yang lembut gitu loh. Asal ada kok, sebenarnya ada deh kayaknya deh. Ngambil doang gitu kan sembarangan. Ada sih harusnya. Yang gampang atau soft apa aja lah sebenarnya. Yang ukuran kepalanya tuh jangan terlalu besar. Yang ukuran kepalanya yang terlalu besar biar gitu ya? Jadi biar fokus bergiginya gitu. Nah, ini nih yang berkaitan dengan puasa, brother. Biasa per 2 gigi sih. Gitu. Yang berkaitan dengan puasa nih sekarang. Ya. Ada nggak sih pengaruh puasa untuk kesehatan gigi? Biasanya yang dari pengalaman saya sih untuk pengaruh puasa itu nggak ada ya. Maksudnya paling dari kitanya sendiri, dari masyarakat sendiri itu yang ngerasa kayak aduh kayaknya kalau pengobatan gigi sebelum buka itu kayak gue bisa batal ya rasanya kayak gitu. Iya. Sedangkan kalau menurut saya sendiri sih yang pasti kita itu mencegah semua mau bur, mau pencabutan gigi, mau scaling, mau perawatan standar itu agar tidak tertelan. Gitu. Jadi karena ada saksinya juga. Jadi sebenarnya tidak usah takut, pasti tidak tertelan karena ada isolasi dari kita. Disaksen ya. Kemudian disaksen ya kalau disaksen ya disedot. Disedot ya. Nah, terus kalau untuk pencabutan gigi itu kan pasti ada untuk menghilangkan rasa sakitnya kita ada kasih anestesi ya. Maksudnya kita bius. Nah, bius lokal aja daerah situ. Nah, setahu saya itu kalau misalkan obat yang dimasukkan ke dalam tubuh itu berarti tidak batal. Oke. Iya, itu sih setahu saya. Gitu ya. Kalau yang ini mungkin ngaruh ke apa ya, gigi itu jadi kering dan mungkin rongga mulut itu, maaf nih, kayaknya apa ya? Mungkin saya juga kan pernah puasa, kayaknya
napas kita pun nggak segar, baunya nggak sedap. Itu sebetulnya gimana sih? Walaupun nggak kondisi gigi yang berlubang, itu gimana ceritanya bisa seperti itu? Nah, jadi kan biasanya kan kita pasti ada asupan air minum ya. Nah, kalau pada saat puasa kan kita tidak minum dari jam 3 subuh sampai jam berapa? Jam 4 ya? Jam 5, jam 6-an gitulah. Oh ya, dari jam 6-an gitu sampai jam 6 lagi gitu. Makanya memang karena kurangnya hidrasi, kurangnya minum. Jadi laju aliran ludah itu memang berkurang. Nah, karena ludah itu kan punya mekanisme untuk membersihkan mulut. Jadi mulut nih sebenarnya pinter sendiri juga, sebenarnya ada mekanisme pembersihan mulut, juga yang menyebabkan entah bakteri, entah jamur yang tidak terlihat ya, yang dalam kadar masih rendah itu mulai agak bertambah, jadi menyebabkan mulut tidak segar gitu. Paling tapi kalau misalkan nggak seger banget ya paling dibantu dengan kumur-kumur juga nggak apa-apa, tapi jangan ditelan. Iya gitu ya. Itu sih. Gitu. Mungkin kalau yang puasa napas jadi nggak segar itu mungkin karena tadi ya kita kan tergantung dari pola makan kita juga seperti apa, ya pola kan? Makan juga, seperti apa, dan memang ada sebetulnya kalau kita kurang cairan juga kan kasarnya dalam tubuh tuh nggak ada yang nyuci lah gitu bahasa awamnya gitu ya. Jadi ada efeknya mungkin benar. Salah satunya adalah bau tak sedap misalnya seperti itu ya. Gitu. Bisa juga bau dari dari perut kalau misalkan asam lambungnya cukup naik, bisa menyebabkan bau mulut juga. Betul. Iya. Nih. Tapi kan sekarang kan lagi pakai masker semua seperti terbantu. Iya benar. Ya, nih sekarang kan kita kalau ada punya keluhan gigi, lalu pertolongannya gimana nih sekarang nih? Kalau memang tadi udah boleh ke dokter sih sebetulnya ya. Tapi kalau kita memang kan masyarakat pasti ada agak parno gitu ya. Nah, kira-kira tips untuk masyarakat baik itu anak-anak, dewasa, pertolongan di rumah itu gimana? Jadi gini, kalau untuk pertolongan pertamanya gitu ya, maksudnya kayak sebelum ke dokter gigi gitu ya, daripada kalau ada yang takut ke dokter gigi, kalau benar-benar masih bisa ditahan, itu ya gak apa-apa nggak ke dokter gigi, tapi kita sih lebih saranin untuk kalau misalnya sampai sakit sekali, itu boleh minum pereda nyeri. Tapi kalau bisa tetap dari anjuran dokter. Resepin ya? Iya diresepin lah, entah WhatsApp ke klinik atau sekarang kayaknya sih dengar juga banyak yang sudah ada klinik-klinik yang membuka layanan online konsultasi online ya, maksudnya melalui WhatsApp gitu-gitu. Jadi kayak ya kesannya memang sih biasanya kalau orang ke dokter gigi kan pengennya kayak buka mulut, duduk diperiksa, dijelasin baru lebih tenang gitu kan. Tapi kalau dalam kondisi kayak gini ya harap maklum lah. Tapi bisa pakai pereda nyeri. Mentok-mentok kalau nanti paling biasanya kalau udah konsultasi sama dokter giginya, mentok-mentok dikasih antibiotik dan pereda nyeri ini doang kan. Tapi itu memang tetap harus ke dokter gigi kalau misalkan benar-benar sudah sampai mengganggu yang tadi, mengganggu makan, mengganggu istirahat. Itu sih saya lebih anjurkan memberanikan diri lah paling nggak, tapi jangan terlalu sering, paling nggak ke dokter gigi untuk merawat gigi yang satu itu biar lebih nyaman. Nah itu sudah. Itu in case kalau memang nyilu ya, karena nih sekarang kalau berlubang, dulu ingat banget nih saya waktu kecil gini, tempelin batu es atau pakai tutup, kalau ada lubang nih tutupin pakai kapas. Itu sebetulnya gimana sih itu? Dibenarkan bisa membantu ya, bisa membantu karena gini, karena kalau misalkan ditutupin, kalau batu es itu ibaratnya kayak obat pereda nyeri lah. Iya untuk saraf-sarafnya ya, untuk ke saraf-saraf gitu ya. Gitu saraf-sarafnya. Tapi kalau untuk kalau kapas itu sendiri itu jadi yang pasti penggunaan kapas itu kalau sudah dibersihin ya giginya ya. Jadi kalau habis sikat gigi, kalau giginya ada yang berlubang, pakai kapas apapun ya, diuntal-untal terus, tapi yang pasti tangannya bersih, segala macam udah bersih. Nah baru nanti kalau bisa dimasukkan ke lubang yang berlubang gigi sakit. Berlubang ya. Iya, jadi mencegah makanan
numpuk di sana sebenarnya kapas itu. Nah, Kalau perdarahan sendiri kapan gimana biasanya? pertolongannya? Perdarahan. Nah, kalau perdarahan itu karena berbagai macam penyebab ya. Tapi kalau misalkan nih udah terjadi perdarahan, harus gimana? Sebenarnya semua yang berdarah kalau ditekan dengan kapas atau dengan kasa, Di dep ya. ya di dep lah kita bilang dep. Nah, dalam beberapa waktu sambil berdoa itu biasanya bisa berhenti seharusnya Gitu. karena ada sistem pembekuan darah dari tubuh kita. Gitu. Cuman ya memang Tapi kalau karena sudah di dalam itu jangkauannya agak susah sebetulnya sih. Itu yang buat kita itu kurang paham, orang awam yang bukan ini gigi gitu ya. Mungkin kayak gitu, Iya sih. gitu ya. Tapi pakai kapas, pakai kasa juga bisa kok di dep gitu. Luar biasa. Thank you banyak nih udah sharing. Mantap, Semuanya mantap. banyak Yoi, banget yoi. informasi. Apalagi kira-kira hal yang Semoga perlu tuh. diwas-wasin, yang perlu dijaga dan yang perlu inilah informasi edukasi yang mau Bro Dr. Bosko bagikan di kesempatan sekarang. Jadi kalau menurut saya ya untuk kita semua, kalau benar-benar tidak urgent pergi keluar rumah, lebih baik tidak keluar rumah. Dan lebih banyaklah melihat diri, lebih kayak membersihkan lah, maksudnya ibaratnya kita membersihkan jiwa dan raga gitu. Meditasi ya. Meditasi. Karena gimana ya, kita juga mulai sadar lah ibaratnya, oh ternyata tuh kamar gua nih berantakan ya, atau misalkan ternyata tuh rumah gua tuh kotor ya, atau gimana. Nah, lebih dilihat lagi kebersihannya, Gitu. terus juga olahraga yang udah jarang olahraga, mulailah olahraga. Karena kan sebenarnya virus itu kan penyembuhannya itu adalah biasanya kita pakai terapi suportif. Terapi suportif itu apa? Kayak dikasih makan makanan yang cukup, vitamin yang cukup. Nah, itu bisa terbantu dengan apa? Bisa dengan olahraga, dengan kebersihan, dengan menggunakan masker kalau keluar rumah, dan ya yang lebih penting lagi sih untuk anak muda ya. Untuk anak muda tuh pasti mikirnya kayak, gua mah masih muda, masih kuat lah gitu. Jadi kalau gua keluar mah nggak ada masalah. Ya oke lah, kalian nggak ada masalah. Tapi Cuman jadi karier kan bisa lucu ya. Jadi OTG membawa masalah. membawa Nah, itu masalah. dia. Gitu. Iya. Perhatikanlah kalau misalkan saya kan tinggal di sini berdua sama mbah saya ya. Jadi kan sebenarnya mau praktek itu agak was-was juga. Ibaratnya gimana ya? Saya kan praktek terus Pulang rentan ya. pulang kan, iya, takutnya tuh saya mungkin nggak kenapa-kenapa, tapi ya ke orang rumah gitu. Orang lebih rumah. Iya. resiko besar untuk mereka terkena gitu. Itu yang mungkin masih banyak masyarakat itu belum sadar tuh, itu masih nyepelekan tuh, nggak percaya Iya. tuh itu gitu loh gitu. Dan memang kan sebetulnya penyakit, maksudnya gejala dari COVID-19 itu sendiri ya kayak demam biasa, maksudnya ya kayak orang sakit-sakit biasa lah gitu ya. Iya, dan kebanyakan sudah mulai ada yang asimptomatik, yang tidak ada gejala. Ya bahkan. Nah, OTG itu ya, yang status agak OTG-nya ya serem. gitu. Iya. Gitu. Tidak ada gejala tapi juga bisa menularkan kalau Menularkan. jumlah virusnya memang cukup banyak gitu. Dari ada informasi nggak? Saya belum dapat update nih yang dari dokter gigi. Selama ini ada nggak yang sampai ya amit-amit sih ya, maksudnya tertular atau gimana gitu dari COVID-19? Dokter gigi, bahkan saya mendengar sudah ada yang meninggal. Oh ya? Iya. Yang kalau kemarin saya terakhir tahu itu tuh bukan malah- ya? Yang bukan ya? Akhirnya sih saya cek lagi, kayaknya sih cuman agak nyaru loh. Masalahnya tuh gini kan, ini virus itu infeksiusnya sangat tinggi. Infeksius itu artinya penularannya sangat tinggi. Jadi kalaupun misalkan sudah meninggal dan tiba-tiba dia ke rumah sakit terpapar oleh virus itu, misalkan baru dicek, bisa aja orang berpikir kalau ini tuh karena karena virus corona gitu kan. Tapi ya memang
dari riwayatnya beliau kebetulan tuh dosen saya lagi itu kemarin itu, jadi kayak wah gila sih kayak Gitu ya. terus jadi dari riwayat sih beliau juga kerjanya di rumah sakit kebetulan, jadi kayak ya pasti tenaga medis tuh rentan sih, pasti tenaga Rentan medis banget, itu iya. sudah pasti rentan, iya. Iya. Tanpa ada COVID-19 ini pun sebenarnya kita sendiri kan memang sudah Rentan siap resiko untuk ya, harus terinfeksi siapnya. pasien, iya, sudah siap untuk terinfeksi dengan penyakit yang lain, kayak contohnya aja kita sebelum praktek atau sebelum klinik, bahkan sebelum koas kita ada imunisasi hepatitis, Ya. Iya kebanyakan sih hepatitis. Ya, Dan begitu. penyakit ini juga gitulah, pokoknya masih banyak ada yang masih perlu dipelajari terus menerus sih. Tapi Obat pastinya juga masih semakin hari sih kalau kita lihat ini kesembuhan makin meningkat lah ya, maksudnya, dan angka kematian nggak melebihi angka kesembuhan gitu kan, gitu. Artinya ada progres yang baik. Cuman kita berharap sih masyarakat, takutnya ini masyarakat apalagi nih bro, yang katanya dilarang mudik, ada yang mau demo mudik. Waduh, saya bilang gimana nih, saya bilang gitu kan. ini di luar konten kita ya, tapi ya di luar cuman kayaknya perlu gitu ya. iya gitu, gue gregetan aja gitu loh bro. Gimana menurut lo bro? Aduh, gimana ya? Ya kembali ke ini sih, kembali ke oke lah kalau kita pengen ketemu sama orang tua, cuman yang lebih kita pikirkan itu Kesehatan yang lu balik nih ketemu keluarga lu di sana. Dan lu tuh dari tempat ya sekarang kan misalkan dari Jakarta yang bener-bener statusnya red zone, ya maksudnya kan red sudah zone, cukup zona merah, banyak iya. Yang cukup banyak terinfeksi di sini, kita nggak tahu lu kena apa enggak, dan lu pengen balik ke desa lu gitu misalkan, tapi kan itu agak riskan gitu sebenarnya, kesian sama daerah lu gitu, meskipun ada ada karantinanya, ada apanya, tapi kan saya sih lebih setuju ke pencegahan ya daripada pengobatan sebenarnya. Iya. Lebih baik janganlah gitu, jangan dulu lah ya, paling nggak pikirkan juga yang meskipun mikirnya kayak kan kesian gue udah berapa tahun nggak ketemu sama orang tua, berapa tahun nggak ketemu sama orang keluarga. Ya kasarnya jangan egois dulu lah ya, jangan egois dulu lah ya, jangan egois dulu. Tahan dulu lah ya bangsa, cerita memang mungkin ini sih nggak bakal cepet ya, menurut saya sih nggak bakal cepet sih, cuman ya 4-6 bulan mungkin. Oh. gue bener nih udah, aduh suntuk juga sebetulnya kan. Jadi ya apalagi kita yang memang praktek misalnya seperti itu ya, karena terbiasa ketemu orang, melayani orang, sekarang kayaknya berubah banget gitu suasananya. Tapi it's okay, itu buat kita juga kan ke depannya. Yang pasti kita tetap kita ini kan yang sama lah, kita ini bukan yang megang pasien langsung gitu ya, enggak yang COVID-nya langsung. Tapi setidaknya kita dengan apa kita sekarang mengkampanyekan untuk pencegahan seperti apa, kita ya kayak hari ini Dokter Bosco kan sudah berbagi nih, jadi untuk orang yang sehat harus seperti ini gitu kan, seperti itu gitu ya. Sekali lagi thank you banyak ya, udah sharing di sini. Semoga sehat selalu gitu ya. Berarti belum ada kapan prakteknya lagi, belum tahu ya. Sekarang sih udah ada satu yang buka baru, karena itu pun daerah sana sudah tutup semua klinik dan terlalu banyak pasien yang sudah cek di klinik yang tempat saya kerja. Jadi ya tempat saya praktek, jadi kayak mau mencoba dengan alat pelindung yang lengkap, alat pelindung diri yang lengkap, dan juga sterilisasi juga lengkap, dan juga pokoknya sudah lengkap lah. Jadinya kayak saya coba praktek, dan kebanyakan sih udah terhimbau sih, maksudnya yang datang itu yang kasus-kasus emergency, sakit gigi, bengkak yang terlalu besar, itu udah terhimbau lah. Oke. Udah hampir 30 menit obrolan kita nih, ada closing nggak? Closing dari bro? Waduh, closingnya apa ya?
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Asik. Oh iya, bersatu buat melawan darurat kesehatan ini gitu ya. Jadi Iya, benar-benar iya pasti. nggak hanya urusan Pasti. dokter, nggak hanya urusan tenaga Nggak medis, bisa. semua gitu ya. Betul-betul, sepakat, Semua. sepakat. Dan doanya untuk, kalau bisa sih sekarang sudah doanya untuk ya tenaga medis, buat pemerintah, buat para pemuka-pemuka agama, para pokoknya petinggi pejabat Tokoh negara, masyarakat semuanya ini gitu sudah ya. harus, masyarakat apalagi sudah harus penting banget semuanya untuk benar-benar sadar diri dan apa ya, harus tahu lah saat kita di kondisinya kayak gini, sudah nggak perlu lagi salah-salahan siapa, habisnya ya musuhnya COVID kan. Iya. Waduh. Oke, ya sudah. Ini udah lewat dari 30 menit. Terima kasih sekali lagi ya, Bro, atas waktu dan kesempatannya, ilmunya, sharingnya. Semoga dan ini sangat bermanfaat buat masyarakat tentunya ya. Oke, salam sehat buat Bro. Thank you. Salam sehat, Bro. Yo, God bless.